Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wagian Rohman dalam Sapa Pengusaha Indonesia. Bersama saya Bapak Arifin. Bapak Arifin dari mana, Pak? Kita dari Bincau, Kabupaten Banjar. Dari Bincau, Kabupaten Banjar. Iya. Bapak Arifin itu menggeluti di budidaya ikan air tawar patin ya, Pak? Ikan patin. Ikan patin. Beliau merupakan salah satu pembudidaya terbesar di Kabupaten Banjar, khususnya di budidaya ikan patin ya. Iya, ikan patin. Siap. Mungkin saya mau tanya-tanya nih, Pak Haji. Panggilnya Pak Haji aja ya, biar enak ya, Pak Haji. Oke, siap. Siap. Boleh Pak Haji menceritakan nih, dulunya itu sebelum terjun di dunia perikanan, basic Pak Haji itu apa gitu kan, sampai bisa terjun sesukses ini? Kalau kita awal-awalnya budidaya di 2009, awal-awal budidaya. Dulu kita basicnya memang pedagang sih, pedagang di daerah Kalteng, Kalimantan Tengah dulunya. Jadi sekarang beberapa usaha pernah kita geluti untuk dagang ya, untuk dagang. Tapi beralih kita ke budidaya. Ada ketertarikan di budidaya karena ada keluarga kita di daerah Cindayalus waktu itu. Kita lihat-lihat budidaya ikan patin di sana, jadi mulai ada ketertarikan untuk budidaya ikan patin. Nah, awal-awalnya gagal juga sih kita budidaya patin di 2 tahun pertama. Dan setelah 2011 kita ada gedung walet kecil-kecilan. Nah, di situ kita memulai jadi konsultan walet. Nah, konsultan walet itu ketemulah kita sama pengusaha ikan patin juga dulunya, Pak Haji Sahrudin. Awal-awal kita ketemu, beliau ada ngasih pakan, maksudnya kan kasih utangan. Nah, di situ awal-awal kita mulai ada motivasi lagi untuk budidaya ikan patin. Nah, di situ mulai kita kenal sama Pak Haji Sahrudin Cindayalus, sama Haji Paujan Cindayalus, sama Pak Firdaus. Ya, banyaklah kita sharing masalah budidaya ikan patin. Itu di 2011. Nah, kesininya kita lihat progresnya agak lumayan sih. Di awalnya kita kan pakai pakan apung waktu itu. Setelah itu kan pakan pabrikan juga, pakan tenggelam. Setelah itu kita stop di 2013. 2013 itu kita stop untuk pakan pabrikan. Kita memulai arah ke pakan buatan. Pakan buatan itu contoh pakan olahan, pakan gilingan di orang Banjar atau pakan mandiri. Itu di 2013 kita mulainya. Nah, itu kan ada utangan atau relasi pinjaman sama Pak Firdaus. Bibitnya waktu itu dari Pak Haji Paujan Cindayalus juga. Lalu kita ini kan bikinnya dari dedak, ikan kering, sama bungkil. Itu sih sampai di tahun 2016. Nah, 3 tahun sampai 4 tahun lah kita memulai di pakan mandiri tersebut. Dan bertambahnya kolam karena hasilnya lumayan bagus, makanya kita pernah ada penambahan kolam lagi untuk budidaya ikan patin di tahun 2016. Kalau kita memulai keagenan pakan, kita dari jualan kecil-kecilan sih dulu di depan rumah. Kecil-kecilan di depan rumah, kita jualan untuk pengadaan bibit-bibit. Di sini kan seputaran Sungai Gadung, namanya di sini. Itu lumayan banyak pembenihan ikan nila. Banyak UPR ikan nila. Nah, banyak pembenihan ikan nila. Jadi di situ kita pakan pabrik itu digiling lagi, dihaluskan. Nah, di situ kita jual. Di situ awal-awal sih kita tahu di pakan pabrikan itu. Nah, sebelum sebesar ini Pak Haji, dulu mulai terjun di budidaya ini dengan mungkin berapa kolam dan luasan lahannya berapa Pak Haji?
pertama kita bikin di 2009 itu ada 8 kolam, ukuran lahannya 5.000 meter persegi atau setengah hektar. Setengah hektar. Iya, dulunya. Sekarang sudah menjadi berapa hektar Pak Haji? Kalau Sekarang total yang kita budidayakan untuk khusus ikan patin itu 24 hektar. 24 hektar. Kisaran sekitar 80 kolam. 80 kolam. Dari 80 kolam itu produksi Pak Haji per bulan itu mampu mencapai rata-rata berapa ton Pak Haji? Rata-rata tiap bulannya kita ada target sih. Targetnya di 60 ton per bulan daging. Jadi anggaplah FCR 2 kalau kita pakan tenggelam di kisaran 100 sampai 120 ton per bulan untuk ikan untuk pakan tenggelam. Iya, untuk pakan tenggelam. Tadi kan Pak Haji cerita ada keunikan ya, dari pakan pabrikan pindah ke pakan mandiri, sekarang pakan pabrikan lagi. Iya, pakan pabrikan lagi. Kenapa Pak Haji bisa memilih kembali ke pakan pabrikan lagi setelah sebelumnya menggunakan pakan mandiri Pak Haji? Dulu 2013 kita memulai memang pakan pabrikan sampai di 2016. Setelah itu kita coba dulu pakan pabrikan, kita lihat masalah bahan baku ya. Contoh untuk pakan mandiri, itu bahan baku di tempat kita selama kita budidaya anggaplah di 10 bulan untuk mencapai ikan 1 kiloan up itu biasanya rata-rata FCR-nya atau naik dagingnya 2,4 kilo 1 kilo daging. Kalau untuk di pakan mandiri. Nah, dan kendalanya dalam 10 bulan kita budidaya itu bahan bakunya kita hitung rata-rata di 3 sampai 4 bulan dulu ya. 3 sampai 4 bulan bahan baku yang kualitasnya bagus. Karena kan orang panen padi, pas musim panen padi, penggilingan jalan, nah di situ biasanya dedak atau katulnya lebih bagus. Nah, kalau ikan kering biasanya di bulan atau bulan Agustus, pokoknya musim panas itu ikan kering pada bagus kualitasnya. Tapi pas di musim hujan, dedaknya agak susah, ikan keringnya juga agak susah, maksudnya kualitasnya jelek. Nah, di situ kalkulasi dalam satu periode, satu perjalanan di 10 bulan itu hasilnya sama pakan pabrikan dulu 200 sampai 300 rupiah per kilo daging selisihnya yang kita hitung. Nah, makin ke sini di 2016 itu dedak ikan kering harga kan mulai naik. Betul. Walaupun pakan kan juga naik, tapi kita lihat budidayanya masih menguntungkan di pakan pabrikan karena putanggannya lebih cepat. Nah, itu kalaunya kita melihat putanggannya memang lebih cepat sih. Gitu. Daripada pakan gilingan atau pakan mandiri ya Pak Haji. Dan dampaknya dari kolam atau air cepat rusak sih. Kalau kita lihat itu dampaknya. Jadi cepat mempengaruhi ini ya kualitas kolam Pak Haji. Nah, kualitas kolam ya sangat ini cepat rusak biasanya airnya. Nah, kalau boleh tahu Pak Haji, sekarang menggunakan pakan pabrikan itu menggunakan pakan apa gitu kan? Mungkin kalau boleh sharing juga omsetnya berapa Pak Haji gitu kan per bulan, karena tadi kan sudah diceritakan keluar ikannya gitu kan Pak Haji per bulan. Kalaunya saat ini kita ada 4 pabrikan. Kalau saat ini, iya, dulu kita pernah pakai pakan Cargill, CJP, Samsung. Habis itu kita pernah pakai Haida juga, pakai Grobes, Evergreen pernah. Tapi sekarang kita memakai untuk pakan tenggelamnya itu khusus pakan Wonokoyo. Pakan apungnya sekarang itu kita ada CP Prima sama STP sih ada.
untuk budidaya nilanya. Nilai. Karena ada ketertarikan untuk budidaya nila selama 2 tahun belakangan ini. Oh, berarti selain patin, Pak Haji juga menggeluti berusaha melebarkan sayap nila, Pak Haji ya? Iya, betul. Luar biasa. Budidaya nila kita menggunakan kincir. Oh, kolam tanah. Iya, Di sini. kolam tanah, sistem kincir. Jadi kalau untuk proteinnya sendiri, Pak Haji, di pakan patin itu menggunakan protein berapa, Pak Haji, untuk pakan tenggelamnya? Untuk pakan tenggelam kita di protein 26%, itu ada pakan sinar. Kalaunya untuk sinar kita sampai di 7 on, 6 sampai 7 on. Itu aja sih kita 6 sampai 7 on. Biasanya FCR-nya lebih bagus. Sinar. Kalau semisal kita panen, tapi kalaunya kita teruskan biasanya di atas 7 on pakai Nusa Protein yang protein 20%. 20%. Ya, Karena pandangan kita atau kita melihat pertumbuhan ikan itu naiknya kan agak bagus kalaunya dengan proteinnya agak tinggi. Setelah itu di 6 sampai 7 on dia agak datar. Jadi ya udah kita ambil pilihan di protein 20%. Nah, 20%. itu sih cuman pandangan saya ya, pengalaman saya di sebagai praktisi di lapangan pembudidaya, Pak Haji ya. Itu. Oke, siap. Kenapa Pak Haji memilih kolam tanah, sedangkan identik di Kalimantan Selatan ini, khususnya di wilayah Banjar, itu di Kerambat Jaring Apung aliran sungai gitu, Pak Haji. Kenapa Pak Haji milihnya di kolam tanah, Pak Haji? Iya, dulu kita pernah di 2018 kita terjun juga di aliran terbuka atau sungai atau jala. Ya. Itu 2018 sampai 2022 kita hampir 5 tahun lah. Hampir 4 sama 5 tahun. Risikonya risikonya lebih besar. Musim kemarau, kita kekeringan. Musim hujan, takut banjir. Nah, dua-duanya kita pernah kena. Oh, Dampaknya, dampak alam kan. Ya, nah, itu jadi 2019 kita pernah kena. 2021 kita pernah kena juga banjir bandang itu kan. Nah, dan kita lihat hasil atau pertumbuhan itu kita uji coba di kolam itu lebih menguntungkan untuk saat ini, lebih menguntungkan di kolam dengan sistem pakai kincir. Jadi kolam tanah pakai kincir, kita lihat kan panennya bisa kita di 100 sampai 110 hari udah bisa panen. Jadi panennya lebih cepat dari ukuran bibit di 57. 57, Pak Haji. Iya. Hanya 3 bulan ya kurang lebih. Iya, 3,5 bulan udah bisa panen. Kadang ukurannya di sini rata-rata 3-nya sedikit, 4-5-nya yang paling banyak. Paling laku lah serapan ikannya di Banjar seperti itu. Jadi setelah menggeluti patin, pindah ke nila, bukan pindah ya, menambah ke nila gitu Pak Haji. Sorry maaf, bukan pindah, menambah ke nila. Berarti ada suka duka atau kesulitan-kesulitan yang Pak Haji selama ini alami, Pak Haji? Mungkin bisa diceritakan apa saja kesulitannya dalam budidaya, terus mengembangkan usaha ini, menjual ikan dan segala macamnya, Pak Haji. Iya, untuk budidaya ikan nila dari proses ukuran 57 sampai ke pembesaran ya, sampai panen itu memang prosesnya agak rumit dulunya. Jadi kita adaptasi hampir 6 bulan sih adaptasinya. Pas panen kedua, kita ada mulai melihat titik terangnya. Entah itu dari bibit, dari pola makannya, habis itu pola airnya. Nah, kendalanya di panenan juga kan. Ini kita prosesnya agak-agak panjang sih. Kemarin itu hampir 6 bulan supaya kita dapat margin yang pas, yang bagus. Nah, itu. Kalau di patin sendiri, Pak Haji, kesulitan selama ini berbudidaya apa, Pak Haji? Kalau kesulitannya untuk ikan patin, memang kita kolam tanah ya. Ya. Kolam tanah ini air kolam cepat rusak. Lumpurnya kita nggak bisa buang, bekas sisa kotorannya. Jadi agak jenuh sih kita lihat ininya, kondisi kolam itu. Jadi yang bagus di 3 tahun, 4 tahun pertama sih
sewaktu pembikinan kolam. Nah setelah itu berbagai macam juga sih obat-obatan yang pernah kita coba. Memang jatuhnya SR-nya agak jelek sekarang ini. Kalaunya kolam rata-rata di atas 5 tahun, itu SR-nya di 50% sama 60%. 50 sampai 60%. Iya, itu sih ininya. Dan kematian itu dari ukuran 30 gram, 1 on, dan sampai 3 on. Itu biasanya agak riskan. Karena kan cuaca di sini Kalimantan kalau panas banget nih. Ya. Kalau hujan tiap hari sampai matahari kan makhluk muncul. Nah, itu yang bikin dasar kolam itu biasanya dingin banget. Nah itu. Sedangkan kolam di sini rata-rata 3 meter biasanya kolam. Kedalamannya. Di sini kedalamannya. Nah makanya itu mensiasati kita ya cuma debit airnya aja kita turunkan. Debit airnya saja. Tapi kalau bisa sih air bawah yang bagus untuk dibuang. Iya. Karena kan lumpurnya itu bekas sisa kotorannya itu banyak. Tapi kalaunya untuk pakan mandiri itu lebih kotor lagi sih. Berarti dengan tebaran berapa ribu Pak Ji? Kira-kira berapa ekor per meter persegi Pak Ji? Untuk ikan patin. Sekarang untuk per meter perseginya kita di 20 sampai 25 sih. 20 sampai 25 ekor. Iya, dulu kita bisa sampai 50. 50 ekor. Iya. Luar biasa. Karena kita dari tahun 2013 sampai 2022 itu kita panenannya panen kecil. Maksud panen kecil 5 on sampai 7 on. Size 5 on sampai 7 on. Iya. Sekarang beralih atau tetap di situ? Sekarang berubah. Karena serapan ikan di Banjar itu mulai agak besar. Di ukuran 1 kilo up. 1 kilo up. Nah, di situ kita mulai merubah di awal 2023. Karena di 2022 dan sebelumnya itu rata-rata 5 sampai 7 on itu paling banyak serapannya dulu. Paling banyak. Sekarang jauh banget menurun. Ya, terpaksa kita mengikuti pasar ya. Mengikuti suplai dari pasar. Permintaan dan sesuai permintaan. Tapi ya kendalanya lagi modal kita nambah. Iya, artinya kan modal kita nambah. Masalahnya ikan tambah gede, pakannya tambah banyak. Dan waktunya juga tambah panjang untuk budidayanya. Itu sih yang ini kendalanya dari ikan patin sekarang ini. Nah, untuk mensiasati serapan pasar Pak Haji, mungkin Pak Haji ada cara atau usaha sendiri untuk supaya bisa serapannya meningkat atau mengakali serapan pasar yang sedang sepi tersebut Pak Haji? Kalaunya untuk pasar, kita memang pasar lokal sih untuk pasar Kalimantan. Lokal. Iya. Sulitnya di situ. Kalau untuk ikan nila kan masih bisa kita memulai buka depo ikan. Depo-depo ikan bisa sih kita suplai ikan patin tapi nggak terlalu banyak. Tapi kalaunya untuk nila kita membuka ada 7 grade atau 7 depo ikan itu. Itu udah jalan selama jalan 4 tahun. Alhamdulillah untuk ikan nilanya bisa tercover di 4 sampai 500 kilo per harinya. Dari 7 outlet tersebut? Iya, dari 7 outlet itu. Iya, tapi untuk ikan patinnya paling banyak itu cuma 100 kilo. Paling banyak 100 kilo. Nah, makanya kita buka bebas sih masih untuk ikan patinnya, untuk pasarnya. Jadi Pak Haji buka depo sendiri itu hanya fokus di nila ya Pak Haji ya? Karena serapan patin di depo atau pemasaran sendiri hanya 100 kilo per hari. Iya, cuma 100 kilo per hari. Luar biasa usahanya, budidaya patin, merambah ke nila, kemudian pemasaran gitu lagi. Iya sih, kan? Memang harus, kalaunya zaman sekarang ya memang harus merubah ke pemasaran juga kita. Tapi kalau untuk ikan patin memang agak sulit kita untuk membuka pasar. Kalau untuk ikan nila, biasanya kan memang pasar-pasar lokal. Tapi paling dia ada perjuangan kita untuk membuka outlet-outlet di depan jalan. Nah, untuk mempermudah pelanggan atau customer untuk
beli ikan. Nah itu kan apa lebih bersih. Jemput pula ya Pak? Nah itu ya satu hari full juga kan jualannya. Betul. Ada ukuran juga bisa kita pilih. Ya. Mau yang sekilo 3, 4 atau 5 bisa kita pilih sama langsung dibersihkan. Jadi orang datang ke rumah tinggal dikasih bumbu langsung dimasak. Itu sih yang ininya lebih praktis lah. Oke, Pak Haji. Anak-anak sekarang kan lebih praktis selain frozen kan, bisa itulah mempermudah untuk orang makan ikan. Selain itu Pak Haji, selain Pak Haji pakan dikonsumsi pribadi ya, digunakan pribadi, mungkin Pak Haji juga ada tidak pakan tersebut dijual ke petani-petani di sekitar wilayah Banjarbaru, Kabupaten Banjar ini Pak Haji? Ada sih kalaunya untuk penjualan kita dari omset 250 ton sampai 300 ton itu 20%-nya aja kita ada jual ke pasar luar. Iya, jual setelah ini ke pasar. Maksudnya ke petani atau pembudidaya. Selain selebihnya ya kita pemakaian pribadi. Iya. Mungkin ini Pak Haji, boleh motivasi gitu kan untuk petani-petani budidaya di Kabupaten Banjar khususnya, untuk ininya lebih luasnya seluruh Indonesia, kira-kira untuk bagaimana caranya untuk menghadapi tantangan yang akan datang dan yang sekarang ini Pak Haji? Untuk pembudidaya ya yang penting mencari bagaimana caranya biaya produksi yang lebih rendah. Sekecil mungkin, Pak Haji? Sekecil mungkin. Dan kalau bisa konstruksi bangunan kolam itu kayaknya kalau punya kolam tanah agak riskan untuk perubahan airnya sih. Kalau bisa ada modal itu bisa kita menggunakan HDPI atau terpal. Jadi perubahan airnya itu agak kurang kan, dampaknya itu. Jadi kepadatannya juga jangan terlalu tinggi lagi. Entah itu kan maksimal di 20. Makanya sekarang kita mencoba maksimal 20 ekor per meter persegi. Untuk pakan apung kita coba juga. Untuk pakan apung dengan kepadatan 20. Mudah-mudahan bisa lebih murah lagi biaya produksinya. Pak Haji, selama sudah mungkin belasan tahun ya Pak Haji di budidaya patin ini, ada dari mahasiswa magang atau SMK atau dari teman-teman pembudidaya di sini untuk belajar ke sini Pak Haji, dan apakah Pak Haji itu terbuka untuk mereka untuk belajar di sini Pak Haji? Iya, kalaunya anak-anak magang dari Unlam untuk Dinas Perikanan ya alhamdulillah banyak sih, tiap tahun ada magang di tempat kita. Ada yang baru ini juga dari Jember, ada 2 orang. Setiap tahun kita buka sih, ya artinya kita berbagi juga. Artinya kan kita dari nol juga, kita semua kasih tahu semua masalah-masalah budidaya. Kita kasih motivasi semangat juga buat mereka. Karena kita tanya kemarin beberapa orang anak-anak magang, kedepannya mau usaha pribadi, usaha mandiri, atau jadi pegawai atau PNS. Jadi dari 9 orang kemarin kita tanya, semua pilihnya mau jadi PNS. Berarti mereka masih melihat, tanda kutip, usaha mandiri itu terlalu berisiko. Nah, makanya kita kasih sharing juga, kita kasih pendapat juga sama mereka bahwa usaha kecil akan besar kalau kita ada motivasi dan semangat. Walaupun kita kan ikut orang, tapi kan perlahan ilmunya, wawasannya sudah ada, itu lebih nyaman, lebih mudah untuk kita menjalani budidaya ke depannya. Peran serta Dinas Perikanan di Kabupaten Banjar khususnya gitu kan Pak Haji, selama ini Pak Haji rasakan bagaimana, ada atau tidak Pak Haji? Ya, maaf juga sih buat pemerintah daerah atau provinsi, Dinas Perikanannya ya
selama kita budidaya dari 2009, ya artinya dampaknya pun belum terasa sampai sekarang. Tapi ya sharing atau pendapat kita ke Dinas Perikanan, maksudnya ada bantuan atau ada penyuluhan ke pembudidaya sekitar ya, belum ada sih. Ya itu. Kemarin kan kita ada misalnya ada kematian ikan atau apa, antisipasinya apa, kendalanya seperti apa, belum sih. Ya, apalagi kan sampai ke pemasaran, itu jauh banget lagi masih. Jadi alhamdulillah kalau kepala dinas provinsi atau pusat kemarin itu kan Mandi Angin juga pernah juga mampir ke sini. Ya kita jelaskan juga. Memang ya alhamdulillah nggak pernah ditanggapi sih, masih belum ditanggapi. Mungkin terakhir Pak Haji, harapan Pak Haji untuk budidaya perikanan kedepannya bagaimana Pak Haji? Harapannya sih untuk budidaya ikan patin atau ikan nila yang pasarnya yang paling besar ya untuk di Kabupaten Banjar atau Kalimantan Selatan, Kalimantan. Mudah-mudahan ada dampaknya di adanya IKN nanti, mungkin 5 atau 10 tahun ke depan. Harapannya pemasarannya atau serapan ikannya bisa lebih besar lagi. Dan untuk pemerintah, mudah-mudahan ada bantuan atau penyuluhan buat petani-petani atau pembudidaya ikan di seputaran Kabupaten Banjar khususnya. Ini Pak Haji, kalau teman-teman Sapa Pengusaha Indonesia mungkin ingin menghubungi Pak Haji atau petani di sekitar sini ingin membeli pakan dari Pak Haji gitu kan, membeli ikan dari Pak Haji, boleh ya Pak Haji ya menghubungi nomor di bawah ini Pak Haji ya? Siap. Oke, Pak Haji, siap. Hubungi saja. Oke, makasih Pak Haji ya. Mungkin itu teman-teman Sapa Pengusaha Indonesia. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.